Kali ini kita akan membahas mengenai interpersonal violence alias kekerasan antar pribadi. Ini adalah sebuah istilah yang mencakup berbagai tindakan agresi atau pelecehan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain dalam lingkungan sosial. Kekerasan antar pribadi adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan konsekuensi yang luas bagi para korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai pengertian, tipe, dan penyebab kekerasan antar pribadi. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai dampak dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan antar pribadi. Kita mulai sekarang. Kekerasan antar pribadi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, kekerasan fisik yang melibatkan tindakan yang menyebabkan luka, cedera, atau rasa sakit, seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, atau menggunakan senjata. Kedua, kekerasan seksual, termasuk tindakan seksual non-konsensual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau sentuhan seksual yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kekerasan emosional yang termasuk tindakan menimbulkan tekanan emosional melalui serangan verbal, intimidasi, ancaman, penghinaan, peremehan, atau gaslighting. Tindakan berulang mengikuti, melecehkan, atau mengancam seseorang dengan cara yang membuat mereka takut akan keselamatan mereka juga termasuk kekerasan antar pribadi. Selanjutnya, penyalahgunaan ekonomi yang melibatkan pengendalian atau manipulasi sumber daya keuangan seseorang, seperti menolak akses ke uang, mencegah seseorang bekerja, atau mencuri dari mereka, juga termasuk kekerasan antar pribadi. Kekerasan sosial termasuk mengisolasi atau mengasingkan seseorang dari teman dan keluarganya, mengendalikan interaksi sosialnya, atau merusak reputasinya. Satu lagi yang termasuk dalam kekerasan antar pribadi yaitu perpeloncoan yang melibatkan seseorang melakukan kegiatan yang memalukan atau berbahaya sebagai cara memasukkan mereka ke dalam kelompok, sesungguhnya juga merupakan bagian dari kekerasan antar pribadi. Penindasan di dunia maya alias cyberbullying yang melibatkan penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, atau mengintimidasi seseorang seperti melalui pesan online, postingan media sosial, atau pesan teks juga merupakan bagian dari kekerasan antar pribadi. Dan satu lagi, perdagangan manusia secara ilegal untuk kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk perbudakan lainnya juga termasuk bagian dari kekerasan antar pribadi. Kekerasan antar pribadi dapat terjadi dalam berbagai situasi karena tidak membedakan lokasi dan keadaan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan antar pribadi yang umum terjadi di mana salah satu pasangan menyalahgunakan pasangannya dalam hubungan romantis. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, juga kekerasan sosial. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua, dan kekerasan terhadap saudara kandung adalah jenis-jenis kekerasan antar pribadi yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini dapat juga berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Di sekolah dan tempat kerja juga dapat terjadi kekerasan antar pribadi, misalnya pelecehan fisik, verbal, emosional, sosial, dan cyberbullying. Penindasan dan pelecehan juga dapat terjadi di kedua tempat tersebut. Kekerasan geng, kejahatan kebencian, dan bentuk kekerasan lainnya juga dapat dianggap sebagai kekerasan antar pribadi. Hal ini dapat melibatkan pelecehan fisik, seksual, emosional, ancaman, serta intimidasi. Penindasan cyber dan pelecehan online adalah bentuk kekerasan antar pribadi yang dapat terjadi di media sosial, platform game, dan ruang online lainnya. Hal ini dapat berupa pesan yang menyakitkan atau sejumlah ancaman. Kekerasan antar pribadi juga dapat terjadi di tempat-tempat seperti penjara dan pusat penahanan. Ini dapat melibatkan pelecehan fisik, seksual, dan emosional dari staf penjara atau narapidana lainnya.
Tidak ada penjelasan tunggal mengapa kekerasan antar pribadi terjadi, karena ini adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, sosial, dan situasional. Dari faktor individu, individu yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan di masa lalu mereka, baik sebagai korban atau saksi, lebih mungkin menjadi pelaku. Hal ini mungkin disebabkan oleh perilaku yang dipelajari, kesulitan mengelola emosi, atau trauma yang belum terselesaikan. Beberapa kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian dapat meningkatkan risiko kekerasan jika tidak ditangani. Penyalahgunaan zat juga dapat memperburuk masalah dan berkontribusi pada perilaku agresif. Selanjutnya, individu yang tidak memiliki mekanisme coping yang sehat untuk mengatasi stres, kemarahan, atau konflik lebih cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara mengekspresikan atau mengelola emosi mereka. Dari faktor situasional, tekanan keuangan dan kurangnya sumber daya dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan sebagai cara mengatasi atau melakukan kontrol. Kurangnya dukungan dan hubungan sosial juga dapat membuat individu merasa kesepian dan rentan, sehingga mereka lebih rentan juga terhadap pelecehan atau manipulasi. Selanjutnya, menyaksikan atau terpapar kekerasan dalam komunitas atau lingkungan dapat menormalkan agresi atau membuat kekerasan tampak seperti cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Dari faktor sosial, masyarakat patriarki yang mempromosikan dan menormalkan dominasi serta kontrol laki-laki dapat berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Norma-norma budaya tertentu yang membenarkan kekerasan, agresi, atau hukuman sebagai cara yang dapat diterima untuk menangani konflik dapat berkontribusi pada lingkungan di mana kekerasan antar pribadi ditoleransi atau bahkan didorong. Ketersediaan senjata api atau senjata lainnya yang mudah didapat dapat meningkatkan tingkat mematikan dari kekerasan dan membuatnya lebih mungkin terjadi. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini seringkali saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang dengan riwayat kekerasan yang juga berjuang melawan kemiskinan dan penyalahgunaan obat-obatan mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan. Sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari penjelasan topik ini di minggu mendatang. Nantikan videonya ya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.